Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas MB3A jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai risk management pada kasus holding company versus firma riset investasi. Yang akan kami bahas di sini yang pertama adalah tentunya case, yang kedua adalah operational risk identification, yang ketiga ada operational risk factor, yang keempat ada risk measurement, yang kelima control risk. Nah, yang terjadi pada kasus ini yaitu perusahaan ini merupakan perusahaan energi terbesar di India yang memproduksi dan mengoperasikan energi termal, angin, dan solar, serta memiliki bisnis di sektor logistik, agribisnis, dan sebagainya. Pada Januari 2021, sebuah perusahaan riset independen merilis laporan investigasi yang menyebutkan adanya dugaan kecurangan akuntansi dan penggelapan pajak oleh holding company ini. Laporan ini menimbulkan kehebohan di India dan menjadi perbincangan di kalangan pengamat dan investor. Dalam laporan tersebut, perusahaan riset menuduh holding company melakukan manipulasi keuangan dengan cara menyembunyikan pendapatan dan merugikan negara melalui penggelapan pajak. Selain itu, perusahaan riset juga menemukan bahwa salah satu anak perusahaan holding company mengalami masalah dalam menghasilkan barang produksi yang dinyatakan di laporan keuangan mereka. Holding company sendiri membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa laporan perusahaan riset tidak berdasar. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari pertanyaan yang dilayangkan kepada holding melalui tuduhan sudah terjawab pada laporan tahunan yang dimuat pada website resmi mereka. Mereka juga mengatakan bahwa akan melakukan tindakan hukum terhadap laporan tersebut. Lalu, dampak apa saja yang ditimbulkan? Yang pertama adalah kekayaan turun drastis. Kekayaan perusahaan ini turun dari 34,9 miliar US dollar atau sekitar 526,82 triliun menjadi 61,7 US dollar miliar atau 931,4 triliun. CEO dari nomor 3 turun di bawah 20 besar menjadi orang terkaya di dunia. Dampak yang kedua adalah pembatalan kontrak. Karena kepercayaan investor yang menurun, beberapa kontrak batal ditandatangani, serta pemutusan kerja sama oleh beberapa investor asing juga dibatalkan. Lalu, dampak yang ketiga adalah penurunan nilai. Revisi ke bawah oleh perusahaan penilai saham merevisi prospek keempat anak perusahaan dari stabil menjadi negatif. Namun dari kasus ini belum ada putusan resmi atau penyelesaian resmi yang diambil terkait kasus manipulasi keuangan dan penggelapan pajak yang melibatkan holding company di India ini. Penyelidikan terhadap perusahaan dan praktik akuntansi mereka masih berlanjut dan belum ada keputusan atau tindakan hukum yang stabil. Yang kedua adalah pembatasan transfer pricing. Pemerintah India telah mengambil beberapa tindakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mencegah praktek akuntansi yang tidak adil di masa depan. Pada bulan Maret 2021, pemerintah India memperkenalkan aturan baru untuk membatasi penggunaan metode transfer pricing untuk mengurangi kewajiban pajak. Aturan ini bertujuan untuk memperkuat aturan pajak yang ada dan mencegah perusahaan-perusahaan untuk memindahkan keuntungan mereka ke luar negeri. Lalu yang ketiga adalah otoritas Direktorat Pajak di India telah memperkuat otoritas Direktorat Pajak di India untuk menyelidiki kasus pelanggaran pajak dan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah India serius dalam menindak pelanggaran pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di India. Namun, penyelesaian kasus manipulasi keuangan dan penggelapan pajak yang melibatkan holding company di India ini masih bergantung pada hasil penyelidikan yang sedang berlangsung. Pemerintah India dan otoritas pajak masih terus bekerja untuk menjamin kepatuhan perpajakan dan menindak pelanggaran pajak dengan tegas. Topik yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ayas Ufil Dijawab dengan NIM 451200006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai operational risk identification. Nah, sebelum kita mengidentifikasi risiko yang ada pada adanya grup, langkah baiknya kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu identifikasi risiko.
Identifikasi risiko adalah proses untuk menemukan, mengenali, dan menjelaskan risiko yang dapat membantu atau mencegah organisasi mencapai tujuannya. Dalam kasus Adani Group ini terdapat 4 identifikasi risiko yang ada. Yang pertama, risiko kegagalan sistem pada Adani Group yang dapat mengakibatkan kerugian pasar kumulatif. Yang kedua, risiko adanya laporan Hindenburg yang menuduh Adani Group melakukan stock manipulation dan accounting fraud scam yang dapat mengancam tercapainya tujuan organisasi dan merugikan investor. Yang ketiga, transaksi fiktif dan pemalsuan faktur. Dan yang keempat, penggunaan entitas-entitas terkait untuk mengelabui pemegang saham. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai operational risk identification. Lalu untuk operational risk factor akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Febri Suralaksono, absen 9 dengan NIM 4512009. Setelah penjelasan sebelumnya yang dilakukan oleh teman saya terkait dengan kasus dan juga operational risk identification, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operational risk factor. Setelah penjelasan sebelumnya yaitu mengenai operational risk factor yang diantaranya mengenai hal apa saja yang mempengaruhi dari kasus ini, lalu kita akan melihat bagaimana faktor resiko yang terjadi dalam kasus ini. Kita membagi menjadi 4 diantaranya yaitu faktor internal, faktor eksternal, faktor SDM, dan sistem. Mari kita ke faktor internal. Faktor internal yaitu risk factor dalam internal ini diantaranya kekurangan pengendalian internal dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, kurangnya kepatuhan terhadap standar etika bisnis dan peraturan yang berlaku, ketidakcocokan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan individu atau kelompok internal. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa faktor yang mempengaruhi dalam risiko ini terjadi dalam faktor internal juga. Kemudian mari kita melihat pada faktor eksternal. Faktor resiko dalam pengaruh eksternal diantaranya yaitu tekanan dari pihak luar seperti regulator, pemangku kepentingan, atau pesaing, lalu lingkungan bisnis yang kompleks dan berubah-ubah termasuk politik, hukum, dan ekonomi. Biasanya faktor internal dan eksternal ini saling berpengaruh atau saling berkorelasi satu sama lain. Kemudian kita melihat pada risk factor pada sisi SDM. Pada sisi SDM, faktor resiko yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola resiko operasional, kemudian tidak adanya pemahaman yang cukup tentang kebijakan dan prosedur yang relevan. Maka dari itu, kita dapat mengetahui bahwa terjadinya manipulasi dalam akuntansi ini atau pelaporan keuangan itu juga dapat dipengaruhi oleh SDM yang kurang kritis ataupun kurang paham mengenai bagaimana prosedur yang sesuai dan relevan. Sehingga resiko ini juga terjadi. Mungkin saja juga ada pengaruh internal juga, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu dalam faktor resiko yang selanjutnya adalah pada bagian sistem. Di antaranya yaitu kelemahan dalam sistem akuntansi, pengendalian, dan pelaporan keuangan. Kemudian ketidakmampuan sistem untuk mendeteksi atau mencegah praktik penyelewengan keuangan. Sehingga pada risk factor di bagian sistem ini juga kita melihat bahwa adanya kemungkinan fraud yang dilakukan. Sehingga fraud ini sebelumnya tidak dapat terdeteksi, sehingga memungkinkan dalam orang dari atau faktor eksternal dapat melakukan identifikasi ataupun melakukan investigasi mengenai apakah laporan keuangan ini sesuai dengan apa yang mereka produksi dan apakah mereka melaporkan secara jujur dan sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam perusahaan tersebut. Dan itulah mengenai faktor resiko yang terjadi dalam kasus ini atau operational factor. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya yaitu menjelaskan mengenai risk measurement. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melinda Elsa Carmeliana dari kelas MPI 3A dengan nomor NIM 451200016. Saya akan membahas mengenai risk measurement. Matrik slide yang saya bahas merupakan dari matriks frekuensi dan signifikansi. Bisa dilihat dari diagram yang dihasilkan dari variabel
frekuensi dan juga signifikansi bertempat di frekuensi rendah dengan signifikansi tinggi, yang artinya resiko adanya kritik dari pihak ketiga itu jarang terjadi namun dampaknya besar. Jadi penjelasannya yaitu pengukuran resiko dalam kasus adanya group dan Hindenburg melibatkan penilaian terhadap kemungkinan dan dampak resiko. Yang kedua, kemungkinan resiko adalah probabilitas terjadinya resiko, sedangkan dampak adalah tingkat keparahan konsekuensi jika resiko terjadi. Yang ketiga, frekuensi resiko adalah jumlah kali resiko terjadi dalam periode tertentu, sedangkan tingkat keparahan adalah sejauh mana kerusakan atau kerugian yang terjadi akibat resiko tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat merupakan pengukuran resiko membantu organisasi untuk memprioritaskan upaya manajemen resiko dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif. Terima kasih. Slide berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Dia Ulhak dengan NIM 451200027. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kontrol risk dari kasus ini atau pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan cara untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang dapat timbul dari sebuah masalah. Pengendalian risiko sendiri dibagi menjadi dua, yaitu physical risk dan financial risk. Physical risk sendiri dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Salah satunya yang tepat untuk kasus ini yaitu minimisasi. Minimisasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pre-loss minimization dan post-loss minimization. Dengan menggunakan pre-loss minimization, perusahaan dapat meningkatkan pengawasan fisik terhadap proses pengumpulan dan pelaporan data keuangan, termasuk penggunaan sistem keamanan elektronik dan fisik yang membatasi akses terhadap informasi yang sensitif untuk perusahaan. Yang kedua, mengimplementasikan kebijakan untuk melindungi data dan dokumen yang terkait dengan laporan keuangan, termasuk penggunaan sistem penyimpanan data yang aman dan penguncian dokumen-dokumen penting. Yang ketiga, menerapkan sistem internal yang kuat untuk mengendalikan dan memonitor transaksi keuangan, termasuk audit internal dan eksternal yang independen. Yang keempat, mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang ketat dalam mengungkapkan informasi keuangan, termasuk kebijakan pemeriksaan ganda atau persetujuan atas transaksi yang signifikan. Dan yang kelima, melakukan pelatihan reguler kepada karyawan tentang etika bisnis, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dan pelaporan keuangan yang akurat. Selanjutnya, untuk post-loss minimization dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teknik pengendalian risiko. Penting juga bagi holding company untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada setiap pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya terkait laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan riset tersebut. Dalam menanggapi temuan yang diungkapkan, perusahaan seharusnya mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk menyelidiki tuduhan tersebut, mengklarifikasi informasi yang salah atau tidak akurat, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan jika memang ditemukan pelanggaran atau kekeliruan dalam pelaporan keuangan yang telah dipublikasi. Cara yang kedua untuk mengendalikan resiko physical risk yaitu eliminasi, yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengadakan audit eksternal yang independen oleh pihak ketiga terkemuka untuk memverifikasi keakuratan laporan keuangan dan proses pelaporan yang telah disusun oleh pihak internal. Yang kedua, memperkuat kerjasama dengan lembaga perpajakan dan mengikuti semua peraturan dan persyaratan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, melakukan peninjauan ulang dan perbaikan pada sistem dan proses yang terkait dengan pengukuran dan pelaporan kinerja dari holding company. Selanjutnya terdapat penghapusan resiko. Namun, di dalam kasus ini tidak bisa dilakukan
Karena perusahaan ini merupakan perusahaan terbuka sehingga wajib melakukan pelaporan keuangan secara terbuka di website resmi atau melalui media lainnya karena berkaitan dengan pemegang saham atau stakeholder lainnya. Selanjutnya yaitu untuk financial risk. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara penahanan risiko sebagian. Karena holding company ini merupakan perusahaan terbuka, di mana sahamnya tidak hanya dimiliki oleh satu orang atau satu pemimpin saja, sehingga untuk penerapan penahanan risiko pada perusahaan ini telah dilakukan, yaitu dengan cara berbagi risiko terhadap setiap pemilik saham sesuai dengan kepemilikannya. Jika terjadi kerugian pada nilai saham, maka semua pemegang saham akan terkena dampaknya, tidak hanya pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Selanjutnya, cara lain yang dapat dilakukan yaitu transfer risiko. Namun sayangnya, pada kasus ini tidak dapat dilakukan transfer risiko. Sebab, jika memang terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan, kesalahan tersebut merupakan murni dari internal perusahaan. Sehingga kesalahan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau ditransfer resikonya ke pihak lain, seperti misalnya dengan menggunakan asuransi. Tidak ada jenis asuransi yang bisa mengcover untuk kerugian nilai saham yang terjadi seperti di kasus ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang kasus holding company versus firma riset investasi. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau penulisan dalam presentasi ini. Semoga apa yang kami sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.